Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang Allah muliakan, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, ya dengan sabarnya kita duduk bermajlis di tempat yang mulia ini, menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau menempuh usaha dalam rangka menuntut ilmu syar'i ini. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh suatu usaha dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju syurga. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita akan masuk pada bab baru, itu bab yang ke-47 yang diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan alamatu hubbillahi ta'ala lil'abd wal hathu ala at-takhalluq biha was sa'yu fi tahsiliha. Jadi tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, dan anjuran agar kita berakhlak dengannya dan berusaha untuk bisa meraihnya. Di sini Syekh yang mensyarah kitab ini mengawali dengan menyebutkan ucapan dari salah seorang ulama besar
Itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan mahabbatullahi li awliyai wa anbiyai wa rusuli sifatun zaidatun ala rahmati wa ihsanihi wa ata'i. Jadi kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada wali-walinya, kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya, itu merupakan satu sifat yang lebih, satu pemberian yang lebih dari sekedar rahmat, anugerah dan pemberian. Fa inna dzalika atharul mahabbah wa mujibuha. Kenapa? Karena rahmat, karunia, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala itu semua adalah buah hasil dari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya itu sesuatu yang tingkatannya di atas rahmat, pemberian dan anugerah Allah azza wa jalla kepada hamba-hambanya. Makanya kita, ya para jamaah yang ulun muliakan, dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya itu wajib, ya hendaknya didasari dengan rasa cinta kepadanya. Ya, didasari dengan apa? Rasa cinta kepada Allah azza wa jalla. Bahkan dikatakan cinta dalam perkara ibadah itu ibarat kepala pada seekor burung. Orang beribadah tanpa rasa cinta, maka tidak akan pernah ada nikmatnya ibadah itu. Ya, akan terasa hambar ibadah itu kalau seseorang tidak mendasarinya dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau ibadah itu didasari dengan cinta kepada Allah, didasari dengan harapan untuk bisa menggapai cintanya Allah Jalla Jalaluh, maka di sanalah ibadah itu akan terasa manis, akan terasa nikmat. Seorang hamba itu akan selalu rindu untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bersimpuh beribadah di hadapannya. Ya, maka kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah harapan bagi setiap kita. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah azza wa jalla, di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa ayat-ayat tentang tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya, atau bukti, ayat yang menunjukkan bukti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya. Dalam surah Al-Imran ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah. Jadi ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mengatakan kepada umat beliau. Jadi katakan kepada umatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yani ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yuhibbukumullah. Kalau kalian, kalau anda, kalau kita sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita akan raih dan dapatkan? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, dari ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ujian ya atau untuk membuktikan bahwasanya kita itu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya ya berdasarkan ayat ini adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berakidah seperti akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beribadah seperti ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berakhlak seperti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bermuamalah seperti muamalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan untuk membuktikan kalau kita itu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ini sekaligus untuk membuktikan kalau kita itu betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan cara kita mengikuti tuntunan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan perintah-perintah beliau serta menjauhi larangan-larangan beliau. Ya. Sehingga pengakuan cinta kita itu tidak hanya sebatas pengakuan belaka. Ya, sehingga cinta kita itu kata orang tidak bertepuk sebelah tangan. Ya, seorang penyair mengatakan apa? Ta'sil ilah, atau bisa kita katakan ta'si Rasulullah wa anta taz'umu hubbahu la amri hadha fil qiyas syani'u law hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibbu liman ahabba muti'u. Yang artinya anda ngaku cinta kepada Allah, anda ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun pada saat yang sama anda menentang beliau, anda bermaksiat kepada beliau. Ya, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Seandainya cinta anda itu benar-benar adanya, anda pasti akan taat kepadanya. Ya, kenapa? Innal muhibbu liman ahabba muti'u. Karena seorang yang mencintai ya terhadap yang dicintai itu pasti akan taat kepadanya. Nah ini ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ini surah Al-Imran ayat 31 ini bahkan disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian, ayat pembuktian. Jadi bagi anda, bagi kita yang mengaku cinta kepada Allah, tunjukkan, buktikan dengan kita mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya kita akan masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, yang merupakan hadis yang ke-386 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Ya, di mana di sini
Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sebuah hadis yang dikenal dengan hadis wali. Dikenal dengan hadis wali. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi dalam hadis ini ya nanti kita akan mengetahui apa ya bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya. Apa manfaat yang akan diraih oleh seorang hamba ketika dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia sudah menjadi wali dari wali-wali Allah. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadisnya hadis apa? Hadis Qudsi namanya. Hadis Qudsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku. Ya. Siapa wali-wali Allah akan dijelaskan nanti setelah ini. Yang intinya mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi Allah berfirman, siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adzantu bil harbi, maka aku umumkan perang kepada mereka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku, ini firman Allah, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi dalam menghambakan diri kepada Allah, kita mulai dulu dengan yang wajib-wajib. Sempurnakan dulu yang wajib-wajib. Mulai dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya zakat, kalau sudah mampu haji, ya puasa dan seterusnya. Karena itu yang paling dicintai oleh Allah kepada seorang hamba tatkala mendekatkan diri kepadanya. Jadi Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melainkan dengan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hambaku setelah dia menyempurnakan yang wajib-wajib, kemudian dia mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, sehingga aku pun akan cinta kepada si hamba itu. Ya, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, berarti hamba itu sudah jadi waliullah. Karena waliullah itu artinya orang yang dicintai oleh Allah. Untuk menggapai kecintaan Allah, apa yang kita lakukan? Ya laksanakan perintah-perintah Allah. Mulai dari yang wajib-wajib, mulai dari tauhid, ya sholat, puasa dan seterusnya. Kemudian setelah itu tambah dengan yang sunnah-sunnah, sehingga Allah pun akan cinta kepada kita. Ini menunjukkan kepada kita, ya, para jamaah yang Allah muliakan, semua kita ini punya peluang untuk menjadi waliullah. Jadi menjadi wali Allah itu tidak harus keturunan kiai, misalnya keturunan ustadz, keturunan tuan guru, enggak harus. Keturunan habib enggak harus. Semua kita umat Islam punya peluang menjadi waliullah. Caranya apa? Ya dengan ini. Iman, takwa, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah.
Mulai dari yang wajib-wajib sempurnakan, tambah dengan yang sunnah-sunnah, sampai Allah akan cinta kepada kita. Itu yang Allah firmankan di dalam hadis ini. Jadi ulun-ulangi, Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, setelah dia menyempurnakan yang wajib-wajib, sehingga aku pun cinta kepada hambaku itu. Ya, kalau Allah sudah cinta kepada si hamba, berarti si hamba itu sudah jadi waliullah. Kemudian Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu," dan apabila aku sudah mencintai hambaku itu, "kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih," aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. "Wa basarahu alladhi yubsiru bih," aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. "Wa yadahu allati yabtishu biha," aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. "Wa rijlahu allati yamshi biha," dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya apa ini? Ya, kadang ada orang salah paham dengan hadis ini, sehingga menganggap berarti Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, sehingga ada istilah apa? Manunggali apa itu? Jadi Allah nyatu dengan makhluknya. Itu bukan seperti itu maksud hadis ini. Ya, bukan berarti Allah menyatu dengan kita sehingga menjadi tangan kita, mata kita, kaki kita. Enggak. Terus maksudnya apa? Para ulama mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing pendengaran si hamba itu, sehingga dia tidak akan mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Allah akan membimbing penglihatan si hamba yang sudah dicintainya itu, sehingga dia tidak akan melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Allah akan membimbing tangannya si hamba yang sudah dicintai itu, sehingga dia tidak akan memegang kecuali yang diridhai oleh Allah. Allah akan membimbing kaki dari seorang hamba yang sudah dicintai itu, sehingga dia tidak akan berjalan kecuali ke tempat yang diridhai oleh Allah. Nah, ini maksudnya kata para ulama. Ya, maksudnya adalah si hamba itu akan selalu berada dalam bimbingan Allah. Ya, dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang akan didapati oleh seseorang ketika Allah sudah mencintainya. Kemudian Allah berfirman, "Wa idza sa'alani a'taituhu." Kalau aku sudah mencintai hambaku itu, apabila dia minta kepadaku, aku akan kasih dia. Apabila dia berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. "Wala in ista'adzani la'u'izannah." Dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah khuturatu mu'adati awliya'illahi ta'ala imma bikarahiyati aw idha'i. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang bahayanya seorang itu memusuhi wali-wali Allah. Ya, baik dengan cara dia membenci wali Allah, atau dengan cara dia mengganggu, menyakiti wali-wali Allah. Ya, itu berbahaya, karena dalam hadis ini Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantu bil harbi." Siapa yang memusuhi, menyakiti waliku, aku umumkan perang kepadanya. Ya. Dan sekali lagi kita katakan, waliullah
siapa? Orang yang beriman dan bertakwa, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, yang wajib-wajib dia laksanakan, tambah dengan yang sunnah-sunnah, sehingga dia pun dicintai oleh Allah. Ya. Dan untuk menjadi wali itu tidak dipersyaratkan punya karomah. Ya, tidak dipersyaratkan. Bahkan dikatakan al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Seorang itu ketika diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ya. Jadi syarat menjadi wali itu iman, takwa, amal saleh. Ya. Adapun karamah itu bukan syarat mutlak untuk menjadi wali. Nah, kemudian yang berikutnya, adaul faraid muqaddamun 'alan nawafil. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya menunaikan yang wajib-wajib itu harus lebih didahulukan daripada yang sunnah-sunnah. Nah, ini kita perhatikan di sini. Kadang kita keliru dalam mengabdi kepada Allah. Semangat kita mengerjakan yang sunnah-sunnah, yang wajib terbengkalai. Nah, itu salah. Ya, ada misalnya orang dia bangun tahajud semalam suntuk. Ya, ujung-ujungnya apa? Subuh kelewatan. Enggak benar kayak gitu. Jadi yang wajib dulu sempurnakan, baru tambah dengan yang sunnah. Ya. Rajin dia sholat sunnah, misalnya sholat 5 waktu terbengkalai, salah. Ya. Atau contoh yang lain misalnya dalam hak kepada sesama, kepada istri dan anak-anak, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita wajib. Kadang ada orang kalau kawannya Masya Allah, teman-temannya Masya Allah, sering dia kasih sesuatu, sering dia berikan sesuatu, giliran istri dan anak-anaknya kadang nggak peduli. Misalnya, itu salah. Harusnya kan yang wajib dulu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, itu wajib. Nah, kalau itu sudah sempurna, baru tambah dengan yang sunnah-sunnah, memberikan kawan, neraktir kawan atau apa, berikan sedekah. Tapi yang wajib dulu tunaikan, gitu loh. Ini berlaku dalam segala bentuk amal ibadah. Jadi sempurnakan dulu yang wajib-wajib, baru kalau yang wajib sudah sempurna, tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Kenapa? Karena seperti yang disebutkan dalam hadis ini, sesuatu yang paling Allah cintai, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan yang wajib-wajib, baru dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian di sini hadis ini juga menunjukkan kepada kita min asbabi mahabbatillah li 'abdihi taqarrubul 'abdi ila Allah bin nawafil ka qiyamil lail was sunanir rawatibah wa qiraatil Qur'an. Jadi di antara sebab-sebab seseorang bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah, adalah dengan seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sunnah-sunnah, setelah dia menyempurnakan yang wajib-wajib, seperti dia melaksanakan sholat malam, ya, dia mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat rawatib, sholat duha, misalnya sholat witir dan seterusnya. Ya, begitu pula dia selain puasa Ramadan, dia tambah dengan puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, ya, bahkan mungkin puasa Daud. Nah, itulah yang akan menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula wa qiraatul Quran, dengan seorang hamba itu membaca Al-Quranul Karim. Ya. Nah, inilah cara kita untuk bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan
menambah ibadah-ibadah wajib dengan ibadah-ibadah sunnah begitu. Kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini juga yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh seseorang ketika dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia setidaknya ada 4 keutamaan dalam hadis ini. Kalau orang sudah meraih kecintaan Allah, ya, maka keutamaan-keutamaan yang luar biasa akan diraih dan dapatkan. Yang pertama berdasarkan hadis ini, ya, orang kalau sudah dicintai oleh Allah akan mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian yang kedua, orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selalu dalam bimbingan Allah Jalla Jalal, sehingga ya matanya, telinganya, tangannya, kakinya, ya, itu akan terjaga dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga keutamaan yang lainnya akan diraih oleh orang yang sudah meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya doa-doanya akan selalu diijabah oleh Allah. Doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula, ya, termasuk keutamaan yang lainnya, apabila dia minta perlindungan kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi dia. Artinya, ya, orang-orang kalau sudah dicintai oleh Allah, dia akan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia keutamaan-keutamaan yang diraih oleh seseorang yang sudah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis qudsi yang kita kenal dengan hadis wali. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, itu hadis yang ke 387. Wa anhu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allah taala al-'abda nada Jibril." Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai salah seorang hambanya, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian dikatakan, "Inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu Jibril." Maka dikatakan kepada malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai si fulan, maka cintailah dia wahai Jibril. Ya, malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia. Kemudian fayunadi ahlas sama. Setelah itu malaikat Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuh." Kata malaikat Jibril, "Wahai malaikat-malaikat penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka seluruh penduduk langit akan mencintai orang yang sudah dicintai oleh Allah itu. Fayuhibbu ahlus sama, maka orang itu pun dicintai oleh penduduk langit. Summa yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian ya, orang itu akan diterima oleh penduduk bumi, akan dicintai juga oleh penduduk bumi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dengan lafaz yang
berbeda dari riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idha habba abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fahibbu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai salah seorang hambanya, Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbu Jibril. Maka pada saat itu pun Jibril mencintai orang itu. Tsumma yunadi fis sama' fa yaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbu ahlus sama'. Kemudian Jibril pun memanggil penduduk langit, mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai orang itu. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian ya dijadikan orang itu pun diterima dan dicintai oleh penduduk bumi. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril. Nah, begitu pula sebaliknya. Apabila Allah Subhanahu wa taala membenci, apabila Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang, Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berfirman, inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Wahai Jibril, aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Fa yubghidu Jibril, maka malaikat Jibril pun membenci orang itu. Tsumma yunadi fi ahli sama', inna Allah yubghidu fulanan fa abghidhu. Kemudian malaikat Jibril memanggil penduduk langit mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka seluruh penduduk langit membenci orang itu. Fayubghidu ahlus sama' thumma tudha'u lahul baghdha'u fil ardh. Kemudian juga penduduk bumi akan membenci orang itu pula. Ya, hadis ini riwayat lafaz dari Imam Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah ta'atu al-malaikati lillahi mutlaqatun la taraddada fiha. Hadis ini menunjukkan kepada kita ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketaatan yang mutlak. Jadi namanya malaikat itu tidak ada istilah membantah perintah Allah. Ya, dalam kamus mereka enggak ada kata tidak kalau Allah yang perintahkan. Padahal malaikat itu besarnya luar biasa. Satu sayapnya saja bisa menutup ufuk. Ada malaikat yang punya 700 sayap. Ini besarnya luar biasa. Tapi enggak ada satupun yang berani menentang perintah Allah. Ya, beda dengan kita kayak kecil-kecil kayak gini. Ya, cuman sering kita nentang perintah Allah. Sering kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Nah, kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita Jibril muqaddamul malaikah wa muballighun anillah fima yuhi ila ibadah. Jadi malaikat yang paling mulia itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Makanya malaikat Jibril selalu didahulukan daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, dalam hadis ini ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, Allah Azza wa Jalla manggil malaikat Jibril dulu. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintai dia. Ya, baru kemudian malaikat Jibril mengumumkan. Ya, menunjukkan kepada kita malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita man ahabbahu Allah ahabbahu ahlus samai wal ard wa man abghadahu Allah abghadahu ahlus samai wal ard. Jadi barang siapa yang dicintai oleh Allah, ya, maka orang itu akan dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ya. Sebaliknya juga begitu. Wa man abghadahu Allah
abghadahu ahlus samai wal ardh. Barang siapa yang dibenci oleh Allah, maka orang itu akan dibenci oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Oleh karena itu, fa'alal mar'i an yas'a li tahsili mahabbatillah. Oleh karena itu apa? Tugas kita adalah bagaimana kita meraih kecintaan Allah. Ya, walaupun terkadang mungkin manusia enggak senang. Ya. Jadi harusnya yang menjadi tujuan utama kita itu adalah bagaimana meraih ridha Allah, bagaimana meraih kecintaannya Allah. Ya, bukan kemudian mencari validasi, mencari pengakuan dari manusia, mencari kecintaan manusia dengan mengorbankan ya kecintaan Allah. Kan ada orang kadang seperti itu. Hanya demi untuk mendapatkan pengakuan dari manusia, demi untuk meraih kecintaan manusia, dia kerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dalam sebuah hadis dikatakan, ini peringatan kepada kita, manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Wa man iltamasa ridwan nas bi sukhtillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Jadi barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun terkadang dengan menjadikan manusia enggak senang, maka Allah akan ridha kepada dia dan Allah akan jadikan manusia lambat laun ridha kepada dia. Karena Allah yang membolak-balik hati manusia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, ya dengan menjadikan Allah murka, maka Allah akan murka kepada orang tersebut dan Allah pun akan menjadikan manusia murka kepada dia. Nah, ini bahayanya. Ya, maka oleh karena itu ya para jamaah yang ulun muliakan, dalam kehidupan kita di dunia ini hendaknya kita ya berusaha untuk raih dan dapatkan adalah ridha dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ulun bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.